Bayangkan sebuah negeri yang dulu digadang-gadang akan menjadi simbol harapan demokrasi Afrika. Negeri yang kaya akan budaya, sejarah, dan sumber daya. Negeri yang pernah menjadi pusat peradaban di tepi Sungai Nil. Namun kini, negeri itu berubah menjadi ladang kematian. Rumah-rumah menjadi puing, sekolah berubah menjadi penjara, dan harapan berubah menjadi abu. Inilah kisah perang saudara di Sudan. Konflik berdarah antara dua jenderal yang pernah berjalan beriringan, tetapi kini saling menghunuskan pedang. Mari kita pahami cerita yang jarang tersorot, namun mengguncang kemanusiaan di abad ke-21. Semua ini berawal dari dua tokoh utama. Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, Panglima Militer Sudan, SAF. Letnan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang dikenal sebagai Hemedti, pemimpin pasukan paramiliter Rapid Support Forces, RSF. Dua orang ini dulu adalah sekutu. Bersama-sama, mereka menggulingkan diktator Omar al-Bashir pada tahun 2019. Dunia menyambut optimisme. Sudan akan menjadi negara demokrasi. Tapi seperti banyak kisah politik, ketika kekuasaan di tengah meja, persahabatan bisa berubah menjadi ambisi, dan ambisi berubah menjadi pengkhianatan. Pemerintahan sipil rencananya akan mengambil alih. Namun ada satu masalah besar. RSF harus dilebur ke dalam militer nasional. Burhan ingin melakukannya cepat. Hemedti menolak. Jika RSF dilebur, ia kehilangan kekuatan, pengaruh politik, dan kendali atas jaringan ekonomi besar, termasuk tambang emas. Ketegangan yang awalnya hanya bisikan, berubah menjadi ancaman, lalu menjadi bentrokan. Dan pada 15 April 2023, pecahlah perang. Kota demi kota menjadi medan pertempuran. Gedung pemerintahan, rumah sakit, pasar, semuanya hancur oleh artileri. Sebuah bangsa runtuh karena perebutan tahta di antara dua jenderal. Siapa sebenarnya RSF? Untuk memahami kekejaman yang terjadi, kita perlu menengok sejarah RSF. RSF bukanlah pasukan resmi sejak awal. Mereka berasal dari milisi Janjaweed, kelompok bersenjata yang terkenal brutal dalam konflik Darfur tahun 2000-an. Milisi ini dituduh membantai warga sipil, membakar desa, memperkosa perempuan secara massal, dan melakukan pembersihan etnis terhadap kelompok Afrika non-Arab. Diperkirakan 300.000 orang tewas. 2,5 juta orang mengungsi. Mereka bukan hanya pasukan. Mereka adalah mesin kekerasan yang dibentuk oleh pemerintah saat itu. Pada 2013, milisi ini diresmikan sebagai Rapid Support Forces. Sejak itu, mereka tumbuh menjadi kekuatan militer besar dengan lebih dari 100.000 anggota, didanai dari tambang emas, perdagangan senjata, dan keterlibatan dalam konflik di luar negeri, seperti Yaman dan Libya. Saat perang pecah pada 2023, RSF sudah memiliki struktur komando, dana, dan jaringan internasional. Dan ketika mereka bergerak, darah kembali memenuhi tanah Darfur. Sekarang mari kita melihat apa yang terjadi di lapangan. Salah satu kota yang menjadi pusat tragedi adalah El Fasher. Kota ini dihuni oleh 1,2 juta orang. Selama 18 bulan, kota ini dikepung RSF. Tidak ada makanan. Tidak ada obat. Tidak ada bantuan. Warga hidup dengan memakan pakan ternak. Ya, pakan ternak. Untuk sekadar bertahan hidup. Pada akhir Oktober 2025, RSF akhirnya merebut kota tersebut. Dan setelah itu, terjadilah sesuatu yang membuat dunia terdiam. Pasukan RSF masuk dan mengeksekusi warga sipil di jalanan, membakar rumah-rumah, menghancurkan rumah sakit, menyerang kamp pengungsian.
Video yang terverifikasi memperlihatkan penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan massal. Citra satelit menunjukkan gundukan tanah yang besar. Diduga berisi kuburan massal. Laporan PBB menyebut ini sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia saat ini. Lebih dari 150.000 orang tewas. 12 juta orang mengungsi. 24 juta orang kelaparan akut. Sudan sedang mati perlahan. Yang membuat konflik ini semakin rumit adalah keterlibatan banyak pihak luar. Uni Emirat Arab dituduh memasok senjata untuk RSF, meski membantah. Iran dan Turki diduga memberikan bantuan militer kepada SAF. Tokoh militer Libya, Khalifa Haftar, dikaitkan dengan dukungan logistik untuk RSF. Perang ini bukan lagi tentang Sudan saja. Ini adalah papan catur geopolitik. Dan rakyat Sudan hanyalah bidak yang dikorbankan. Banyak organisasi seperti Human Rights Watch dan Amnesty International menuduh RSF melakukan genosida, terutama terhadap suku Masalit dan kelompok Afrika non-Arab. Pada Januari 2025, Amerika Serikat secara resmi menyatakan RSF telah melakukan genosida. Namun, pengakuan tanpa tindakan adalah hampa. Sementara pemerintah dunia berdebat soal legalitas dan diplomasi, mayat terus berjatuhan. Banyak negara mencoba menjadi mediator. Arab Saudi, Amerika Serikat, dan Uni Afrika berkali-kali mengadakan negosiasi. Namun semuanya gagal. Mengapa? Karena kedua jenderal tidak mau menyerah. Satu ingin mempertahankan kekuasaan. Yang lain ingin memperluasnya. Dan rakyat Sudan? Mereka hanya ingin hidup. Konflik Sudan bukan hanya soal perebutan kekuasaan. Ini adalah gambaran bagaimana ambisi manusia dapat menghancurkan sebuah bangsa. Ini adalah kisah tentang bagaimana sejarah kekerasan tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berganti wajah. Namun, di tengah kehancuran, masih ada orang-orang Sudan yang berjuang. Para dokter sukarelawan, jurnalis yang mempertaruhkan nyawa, keluarga yang tetap saling melindungi meski dunia membiarkan mereka sendirian. Dan kini, kita menjadi saksi. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini membuka mata kita semua bahwa di luar kenyamanan hidup kita, ada saudara manusia yang sedang berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kemanusiaan. Selagi kita masih punya rasa.